Baik pemirsa, kita masih akan terus membahas lebih dalam ini dengan Prof. Tono terkait seperti apa sih sebenarnya pandangan yang menilai bahwa sebenarnya metode ruqyah ini itu kan tadi pandangan secara sunnah gitu sudah bisa ditinggalkan karena sebenarnya di era modern seperti ini kita sudah bisa dengan kecanggihan teknologi yang ada nih menghitung secara fakta by data science gitu ya Prof ya, dan sudah seyogyanya nih bisa bergeser sebenarnya metode ini. Jadi sebenarnya kalau menurut Anda sendiri Prof selaku peneliti ya. Seperti apa Prof terkait dengan pandangan seperti ini secara teologis nih Prof? Baik, ya itu memang ada hadis yang bunyinya itu lafaznya itu sumu li ru'yatihi, berpuasalah kamu karena melihat hilal. Baik. Wa aftiru li ru'yatihi, artinya mengakhiri puasa itu ketika melihat hilal juga. Baik. Cuman harus diingat bahwa itu ada ilatnya, ada penyebabnya. Oke. Penyebabnya adalah hadis lain. Inna, kata Nabi, inna ummatun ummiyatun. Kami adalah umat yang ummi. Lanak tubuh, kami tidak bisa menulis. Lanak sibu, kami tidak bisa menghisab, kita tidak bisa menghitung. Nah, sekarang kalau sumuli ru'yatihinya itu dianggap sunnah, mengapa menjadi ummi itu tidak sunnah juga? Ya toh? Iya. Jadi ini adalah hanya mencomot-comot yang untuk keperluan cari proyek itu sebetulnya kan gitu. Jadi sebenarnya penggunaan metode ruqyah tadi itu sebenarnya di era modern seperti saat ini tuh sudah tidak diperlukan. Sesuai begitu ya Prof tidak ya? Sesuai. Karena apa? Karena misalnya kalau misalnya itu memang sebagai sunnah, kenapa yang sebagai sunnah sebagai umat umminya itu nggak dipukul rata aja semuanya gitu ya Prof? Tidak dilaksanakan juga. Anda nggak usah belajar menulis, nggak usah belajar menghitung, nggak usah sekolah lah ibaratnya kan, udah aja sebagai alamiah saja kan gitu. Baik, itu kan sekarang kita berlomba-lomba jadi orang pintar kok, justru dianjurkan. Jadi Islam itu adalah sangat rasional. Bahwa kalau misalnya memang sekarang kita sudah bisa menghitung, bahkan saya bisa memprogram. Baik. Sebelum Anda datang tadi, saya menghitung 300 tahun gerhana total bulan selama 300 tahun. Sejak tahun 1800 sampai 2100. 300 tahun. Baik Prof, berarti dengan adanya bisa metode ini dihitung, lalu dengan kecanggihan teknologi saat ini, jika nih Prof seandainya ya sepenuhnya Indonesia nanti menerapkan menggunakan arah kiblatnya adalah kalender global nih Prof. Tantangan terbesar itu transisi dengan penerapan kalender global ini yang akan dihadapi oleh Kementerian Agama sendiri dan juga masyarakat awam itu seperti apa Prof? Kalau dari pandangan Anda, pendapat Anda seperti memang apa? Ini adalah merubah kultur itu yang paling susah memang kan gitu. Merubah kultur dan apalagi anggapan anunya itu kan pokoknya. Nah, itu kalau udah pokoknya ya udah memang susah. Tapi kan mau tidak mau ini harus terus disuarakan, digaungkan kan, dididik kan. Masyarakat itu harus dididik, jadi umat itu harus dididik. Jadi menurut saya ini pekerjaan berat. Persoalannya memang orang yang berjuang seperti saya mungkin tidak banyak juga kan gitu. Nah, saya mengajak, mari para ilmuwan dan para yang bergabung gitu ya, mau menyuarakan ini. Karena ini kita harus melek begitu ya. Sebenarnya hal ini bagaimana orang Amerika, Eropa, Cina, Rusia meninggalkan visibilitas bintang, navigasi supaya dengan teknologi dengan lebih mudah, kita malah cari yang lebih susah itu. Balik lagi ke tradisi. Padahal realitanya kita juga belajar terkait itu tadi. Baik Prof. Sebenarnya agak blunder ya Prof. Nah Prof, kita boleh nggak bahas sedikit nih Prof, kita membedah sedikit terkait dengan spesifik Lebaran tahun ini nih Prof, di tahun 2026. 1447 Hijriah berdasarkan perhitungan astronomis Prof. Ini yang Anda pegang saat ini bagaimana nih posisi matematisnya Prof? Bisa dijelaskan Prof posisi matematis hilalnya? Saya harus lihat datanya di sini, tapi kalau misalnya secara kasar, kalau boleh dijelaskan secara kasar aja gini. Pada 19 Maret yang akan datang itu posisi hilal itu sangat rendah. Baik. Jadi memang konjungsinya memang sebelum maghrib. Jadi artinya hilal itu sudah masih di atas ufuk. Tanggal 19 Maret nanti Prof. Ya, 19 Maret. Cuman persoalannya di seluruh wilayah Indonesia itu
mungkin ketinggiannya ya kalau mau saya harus lihat datanya ya. Tapi intinya adalah sangat rendah, lebih rendah dari kriteria 3 derajat dan 6,4 derajat yang dianukan oleh elongasi Mabims, tadi ya, Mabims. Itu. Kecuali di Aceh. Di Aceh itu kriteria ketinggiannya terpenuhi lebih dari 3 derajat, tapi elongasinya itu kurang dari 6,4 derajat. Elongasinya. Derajatnya lebih tinggi, namun elongasinya lebih rendah. Kurang, iya. Padahal sebetulnya Mabims itu kan pokoknya 2 kriteria itu tidak bisa ditawar. Harusnya seperti itu, pokoknya Ya, 3 derajat dan juga elongasi 6,4. Minimum itu. Nah, jadi kalau Kemenag konsisten dengan kriterianya Mabim, mereka akan istimewa lagi. Istimewa lagi. Istimewa lagi. Oke. Nah, tapi menurut perhitungan hisab, tanggal 20 Maret itu sudah... Satu Syawal begitu ya. Satu Syawal. Artinya gitu, apalagi ini sudah lebih bagus daripada, jauh lebih bagus daripada awal Ramadan kan. Awal Ramadan itu kan di bawah ufuk. Baik. Kalau ini kan sudah di atas ufuk. Berarti bisa dikatakan besar kemungkinan nih kalau kita parameternya secara Mabims itu akan jatuh pada tanggal 21. Betul. Kalau Kemenag sangat strict dengan kriterianya. Tapi kira-kira 2 tahun yang lalu, saya agak lupa ya, 2 tahun yang lalu barangkali. Pernah kita sama-sama begitu ya, Prof? Ya, sama-sama. Akhirnya Kemenag menetapkan pokoknya di Aceh itu bisa kelihatan gitu loh. Okay. Padahal itu sebetulnya dari kriteria masih kurang. Masih kurang kalau acuannya tadi ya, kriteria yang ditentukan pada saat itu ya. Malah ada rumor ya, itu kemudian dikirimkan peruqyat dari Jawa Timur katanya untuk bersaksi melihat hilal. Padahal orang-orang Aceh sendiri tidak melihat hilal. Melihat. Iya. Jadi itu saya tidak tahu persisnya, tapi rumornya yang terjadi seperti itu. Jadi ini juga nggak tahu kalau kira-kiranya Kemenag sangat strict dengan kriterianya, ya akan berbeda lagi. Ya Prof, ini kalau dari sudut pandang Anda dan hitungan Anda Prof, penentuan menjelang sidang isbat nanti, ini secara teknik dan juga metrik nih Prof, berapa angka tepat derajat ketinggiannya dan juga elongasinya, bisa dijelaskan nggak Prof? Ya, saya harus ada ya. Iya, silakan lihat datanya. Atau mungkin boleh yang tadi Prof sebutkan dari sisi Aceh gitu ya, paling barat Indonesia. Iya, iya. Nah, pada 19 Maret 2026 yang akan datang, di Banda Aceh itu, artinya kita mengambil yang paling paling barat, karena paling barat itu kan paling besar namanya. Itu ketinggian bulan itu 2 derajat 59 menit. 16 Maret tuh Prof? 19 Maret. 19 Maret. 2 derajat 59 menit. Berarti kurang dari juga ini, kurang dari 3 derajat juga ini. Kemudian elongasinya 5 derajat 23 menit. Nah, padahal syaratnya Mabims itu kan 3 derajat dan 6,4 derajat. Iya. Jadi sebetulnya kalau di Banda Aceh tidak terpenuhi, pasti ke timur pasti lebih rendah. Pasti lebih rendah lagi. Yang paling barat aja tidak terpenuhi begitu ya Prof? Paling barat aja tidak terpenuhi kan. Jadi itu seharusnya kalau Kemenag konsisten dengan kriteria Mabimsnya, mereka akan melakukannya 21 Syawalnya 21 Maret. 21 Maret, 1 Syawalnya. Kalau konsisten dengan kriteria Mabims itu tadi ya Prof ya. Berarti kalau saya sudah 20 Maret, sudah pastikan itu. Sudah pastikan. Oke. Nih Prof, jika berarti nih Prof, kalau dari hitung-hitungan Anda kan sudah jelas pasti tanggal 20 penentuannya. Namun jika Kemenag ini kekeh gitu ya dengan kriterianya yang Mabims terapkan, padahal notabene kalau dari hitungan ini kan jauh di bawah gitu ya Prof, jauh lebih rendah. Pasti titik yang paling logis gitu untuk penentuan 1 Syawal adalah di tanggal 21 gitu ya Prof. Bisa dikatakan seperti itu. Kalau bagi Kemenag ya. Bagi Kemenag. Kalau acuannya kriteria Mabims tadi. Baik. Karena hilal sudah besar loh sebetulnya. Karena kalau misalnya ditunggu, tadi kan ketinggiannya kan 2
2 derajat berapa tadi? 2 derajat something. 2 derajat 2,1 tadi Prof. Sama elongasinya 5,53. Nah, itu 2 derajat itu kalau minggu maghrib berikutnya itu berarti tambah 12 derajat kira-kira. Wow. Tambah 12 derajat. 24 jam itu 12 derajat. Ya. Iya, kira-kira lah itu Kira-kira ya. seperti itu. Nah Prof, ini kalau kira-kira nih pada saat hari itu tiba tanggal 19 nanti nih cuacanya buruk, terus juga ya itu tadi tidak bisa terlihat, iya. Berarti yang paling mungkin yang akan diterapkan oleh Kemenak adalah tetap 21. Itu tadi ya 21 ya. Iya. Namanya istiqmal. Istiqmal itu menggenapkan. Jadi menggenapkan. Jadi menggenapkan. Jadi tanggal 20 Maret mereka masih berpuasa. Kemenak masih berpuasa. Menghendaki umat Islam Indonesia berpuasa. Kalau saya sudah tidak. Baik. Nih Prof, ini kan sering kali ya Prof pada saat sidang isbat itu ada laporan bahwa di daerah tertentu ini tidak melihat hilal. Padahal secara astronomis posisinya ini juga udah di bawah ufuk atau negatif gitu Prof. Nah bagaimana Anda menjelaskan fenomena anomali ini Prof? Iya tadi. Secara keilmuan. Ya tadi sudah saya jelaskan kan bahwa sebetulnya hilal itu bertambah besar. Artinya ukurannya loh ya, persentase penyinarannya itu kira-kira hitungan kasarnya itu 0,03% per jam. 0,033 per jam. Jadi artinya kalau sudah 24 jam dikalikan aja itu kira-kira itu. Tapi memang tidak linier ya, itu hitungan yang sangat kasar sekali. Nah kalau untuk menghitungan yang akurat ya harus pakai dalil rumus-rumus astronomi, matematik gitu ya. Nah jadi intinya adalah meskipun hilal itu di bawah ufuk seperti yang Ramadan kemarin, setiap jamnya itu bertambah besar. Padahal kita akan berpuasa itu kan kira-kira jam 4 pagi kan. Itu kan sudah terjadi dari jam 19 sampai jam 4 itu kan berarti 3 ditambah 4, 7 jam lagi loh. Masih 7 jam, setiap jamnya itu bertambah besar 0,03%. Bapak itu tidak kelihatan? Iya. Tapi hitungan astronomis dengan sangat akurat bisa menentukan itu. Baik, berarti kalau seandainya nih Prof, Anda dihadapkan di sidang isbat gitu ya, dengan para ulama pada saat di sidang isbat nanti itu secara grafik, secara parameter valid, ini yang paling pertama yang akan Anda tunjukkan, ini untuk meyakinkan mereka parameter yang seperti apa Prof? Ya gini, dua tahun yang lalu ya, mungkin setahun yang lalu lah sebetulnya, menterinya masih Pak Yakut. Saya ada dalam tim hisab ru'yat itu. Saya masuk dalam tim hisab ru'yat. Saya ikuti sidang isbat sekalinya saya ikuti sidang isbat. Pada saat itu ditetapkan bahwa karena ketinggiannya hilal sangat rendah, akhirnya istiqmal, menggenapkan. Tapi saya kemudian ada yang keberatan enggak? Saya ngacung pada saat itu ya. Menterinya masih Pak Yakut. Iya. Saya ngacung. Pak Menteri, saya bilang, hilal memang tidak kelihatan hari ini. Saat sekarang ini maghrib ini. Itu kan di sidang isbat. Jadi kan kira-kira jam maghrib lah itu ya. Maghrib lewat ya. Maghrib lewat ya. Tapi nanti jam 4 pagi, itu 7 kali lebih besar dari itu loh, saya bilang. 7 kali lebih besar. Itu pasti hilal. Masa bukan hilal, saya bilang. Terus Pak Menteri menjawabnya, ya nanti kita pertimbangkan itu. Jadi memang saya dan itu jawaban itu sudah saya duga gitu. Iya, pasti akan. Karena ilmunya ilmu pokoknya. Acuannya ilmunya itu ilmu pokoknya. Ya, pokoknya itu harus berjalan. Jadi memang itu sebetulnya makanya saya secara memang ini perjuangan yang sangat berat. Jadi kalau misalnya saya diikutkan lagi, ya saya akan melakukan seperti itu. Tapi saya sudah tidak tertarik lagi ikut itu. Baik, Prof. Ini kalau dikomparasi nih, Prof, posisi hilal di Indonesia dengan negara-negara tetangga, kira-kira visibilitasnya itu seperti apa, Prof, untuk melihat keseragaman hilal ini? Kalau untuk Syawal nanti, Syawal nanti. Saya kira sama di Malaysia juga sekitar itu. Jadi Malaysia, Brunei itu sama ya? Ya, saya di Singapura, Brunei dan saya kira mereka tanggal 20 secara begitu, hitungan Prof? 21. Oh, 21. Ya, secara hitungan kasar mereka akan 21. Oh, mereka akan 21. Karena mereka kan menggunakan kriteria BIMS. Tadi BIMS-nya kan nggak
Saya bisa kan kalau lihat kan kalau misalnya berapa di tapi saya kira udah Aceh itu lah sudah cukup Banda Aceh itu. Baik Prof. Kita akan bahas lagi ntar secara gamblang dengan Prof juga memperlihatkan kepada kami, kepada saya dan juga pemirsa seperti apa nih kalau dari teknologi yang Prof gunakan, parameter cara menghitungnya. Baik. Usai jeda pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di One on One.